Kita sering banget ya mikir kalau iman itu urusan pribadi, antara kita sama Tuhan aja. Tapi, pernah kepikiran nggak, gimana kalau pertumbuhan rohani kita dan bahkan kesehatan emosi kita itu sebetulnya nggak bisa terjadi sendirian? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas hubungan yang krusial banget antara emosi, iman, dan kekuatan sebuah komunitas. Coba jujur deh, pernah nggak ngerasa ada perang di dalam diri antara apa yang kita yakinin di kepala sama apa yang kita rasain di hati? Mungkin rasa cemas, iri hati, atau kemarahan yang rasanya kok bertentangan banget sama iman kita. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini konflik batin yang ya kita semua hadapi. Nah, ini dia kuncinya. Bayangin aja kayak tanaman. Iman dan emosi yang sehat itu nggak bisa tumbuh di tempat hampa. Mereka butuh tanah yang subur, dan tanah itu adalah komunitas. Lebih spesifiknya lagi, gereja. Disitulah lingkungan di mana iman kita jadi nyata dan emosi kita dibentuk, bahkan diuji. Tapi, ya itu, nggak semua emosi itu bagus. Ada beberapa yang justru bisa jadi kayak racun buat iman kita dan buat komunitas. Yuk kita lihat lebih dalam lagi emosi-emosi bahaya apa aja sih ini. Yang menarik banget dari kutipan ini adalah penekanannya. Matthew Elliot ini nunjukin kalau emosi-emosi berdosa ini ternyata bukan cuma masalah pribadi loh. Sifatnya itu interpersonal. Artinya, emosi-emosi ini merusak hubungan dan menghancurkan komunitas dari dalam. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget kan? Di kiri, kita lihat emosi-emosi yang seakan-akan merobek-robek jalinan komunitas. Di kanan, sebaliknya, emosi yang justru menenun komunitas jadi lebih kuat. Kontrasnya, wah jelas sekali. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita pindah dari kolom kiri ke kolom kanan? Dan inilah akar masalahnya. Beneran, ini akarnya. Emosi yang merusak itu seringkali tumbuh dari satu hal, ketidakpercayaan. Hati yang nggak percaya itu jadi kayak tanah subur buat rasa putus asa dan pahit. Dan ini perjuangan kita semua, nggak ada yang kebal. Oke, jadi kalau masalah akarnya adalah ketidakpercayaan yang kita semua hadapi, solusinya apa dong? Jawabannya mungkin sedikit di luar dugaan. Bukan soal tekad pribadi yang lebih kuat, tapi soal komunitas yang lebih dalam. Perjuangan ini tuh nggak didesain untuk kita jalanin sendirian. Wah, kutipan dari Dietrich Bonhoeffer ini dalam banget. Intinya, dia bilang kalau kita itu secara mendasar butuh satu sama lain. Kita butuh perspektif orang lain, butuh didorong, butuh dengar kebenaran dari saudara seiman kita, supaya iman kita tetap hidup dan bertumbuh, apalagi pas lagi ragu-ragunya. Jadi, ini dia obat penawarnya, komunitas. Coba pikirin, waktu kita sendirian, kita jadi lebih gampang kan kena tipu daya dosa, tapi waktu kita saling ngingetin dan saling semangatin setiap hari, kita itu kayak lagi ngebangun benteng pertahanan biar hati kita nggak jadi keras. Oke, jadi kita butuh komunitas, Gareth. Tapi prakteknya gimana? Nah, untungnya Alkitab itu nggak ngebiarin kita nebak-nebak. Ada loh serangkaian instruksi yang spesifik banget yang sering disebut sebagai perintah saling. Coba deh, lihat daftar ini. Ini bukan cuma saran-saran yang baik untuk dilakukan ya. Ini tuh perintah-perintah yang aktif, yang dinamis. Setiap poin di sini itu adalah tindakan nyata untuk membangun dan merawat komunitas yang sehat yang berpusat pada iman. Ini kayak blueprint-nya lah untuk hubungan yang membangun. Nah, ini intinya. Kita nggak bisa saling mengasihi sendirian kan? Kita juga nggak bisa saling menanggung beban kalau kita mengisolasi diri. Perintah-perintah ini tuh ya sifatnya komunal, harus bareng-bareng. Perintah ini seakan maksa kita keluar dari zona nyaman spiritualitas pribadi kita dan masuk ke kehidupan orang lain yang ya seringkali berantakan, tapi juga indah. Terus apa yang terjadi kalau sebuah komunitas benar-benar ngejalanin prinsip saling ini? Hasilnya bisa luar biasa banget. Dan sumber yang kita bahas ini pakai metafora yang bagus sekali untuk ngejelasinnya. Coba bayangan sebuah rumah kaca, tempat yang lingkungannya sengaja didesain untuk numbuhin tanaman-tanaman yang mungkin rapuh. Nah, dengan cara yang sama, gereja, kalau berfungsi sebagaimana mestinya, bisa jadi rumah kaca buat jiwa kita. Jadi tempat yang aman, di mana iman dan emosi-emosi baik seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, bisa berakar dan tumbuh subur. Ketika tembok-tembok pertahanan itu mulai runtuh, dan orang-orang mulai jujur-jujuran berbagi soal perjuangan dan kemenangan mereka, disitulah keajaiban terjadi. Ini menciptakan sebuah siklus yang saling menguatkan, pertumbuhan rohani dan sukacita bareng-bareng. Ini bukan soal jadi sempurna, tapi soal maju bersama.
Kutipan ini juga nengesin lagi kalau komunitas yang sehat itu bukan berarti isinya muram dan serius terus. Justru harusnya ditandai dengan sukacita yang tulus, tawa, perayaan. Itu bagian penting dari perjalanan iman bersama, sama pentingnya kayak saling menanggung beban. Dan kita akan tutup dengan pertanyaan ini. Sebuah pertanyaan yang menantang kita semua untuk melihat komunitas bukan cuma sebagai jaring pengaman pas lagi susah, tapi juga sebagai sumber sukacita pas lagi senang. Karena saat kita belajar untuk saling menikmati kehadiran satu sama lain, menanggung beban itu nggak lagi terasa kayak tugas berat, tapi jadi buah yang alami dari kasih.